apa kabar? Baik, Kai. Kamu gimana kabarnya? Baik kok. Ngomong-ngomong, kamu mau pesan makan apa? Bingung deh. Kira-kira kamu suka makan apa? Aku sih sukanya nasi goreng, kentang, sama sosis bakar. Kalau kamu suka makan apa, Kai? Kalau aku suka mie goreng, roti bakar, terus kebetulan aku juga suka sama sosis bakar loh. Wah, kita sama-sama suka sosis bakar dong. Oh iya, kemarin kan Bu Nina bilang materi selanjutnya itu tentang himpunan gak sih? Yang ada irisan gabungan. Oh iya, aku udah belajar tahu yang baru kita obrolin itu masuk ke konsep himpunan. Nah, kita kan sama-sama suka sosis bakar. Itu bisa dibilang irisan dari kesukaan kita. Nah, kalau dari semua makanan yang kita suka itu adalah gabungannya. Oh, berarti makanan yang kita suka itu bisa disebut himpunan ya? Iya, betul banget. Wah, aku udah mulai paham nih apa itu himpunan, gabungan, dan irisan. Jadi, nanti pas pelajaran Bu Nina materi himpunan, aku udah ngerti deh. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi himpunan. Silahkan untuk diperhatikan baik-baik ya. Himpunan merupakan kumpulan dari objek tertentu yang mempunyai definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Himpunan hewan berkaki 4, B. Himpunan buah berwarna merah, C. Himpunan kendaraan beroda 2, D. Himpunan alat tulis sekolah, E. Himpunan suku bangsa di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Ada beberapa cara penulisan himpunan. Yang pertama, menggunakan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya misalkan, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, bisa kita tulis jadi A sama dengan himpunan bilangan asli antara 10 dan 40. Yang kedua yaitu menggunakan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut, serta anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya misalkan A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Bisa ditulis menjadi A sama dengan himpunan X demikian sehingga X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. A X anggota bilangan prima. Lalu yang ketiga, mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contohnya misalkan, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, bisa kita tulis menjadi A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis himpunan. Himpunan terdiri atas 3 macam, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Yang pertama yaitu himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya, himpunan siswa di kelas yang tinggi badannya lebih dari 3 meter. Nah, himpunan kosong ini dinotasikan dengan kurung kurawal yang tidak ada isinya di dalam kurung kurawal tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota dalam suatu konteks pembicaraan. Sedang membicarakan himpunan bilangan genap antara 1 sampai 10, maka himpunan semestanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, himpunan semesta ini dinotasikan dengan huruf S besar.
Nah, yang terakhir yaitu himpunan bagian atau biasa disebut subset. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, dan himpunan B sama dengan 1, 2, dan 3. Maka A merupakan subset B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Untuk selanjutnya yaitu ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari dua himpunan X dan Y merupakan himpunan yang anggotanya ada di himpunan X dan juga ada di himpunan Y. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti U terbalik ya anak-anak. Contohnya misalkan himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, lalu X sama dengan 1, 2, 3, dan 4, Y sama dengan 2, 3, 5, dan 6. Maka X irisan Y sama dengan 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena angka 2 dan 3 itu terdapat di X dan juga terdapat di Y. Nah, jika disajikan dalam diagram pen, bisa diperhatikan gambar diagram pen yang berwarna kuning ini ya anak-anak, di mana ada dua lingkaran dalam persegi panjang tersebut. Dua lingkaran ini terdiri dari satu lingkaran X dan satu lingkaran Y. Lalu kita masukkan anggota himpunan X ke lingkaran X dan anggota himpunan Y ke lingkaran Y. Nah, untuk anggota himpunan X dan Y yang sama itu dimasukkan ke bagian lingkaran yang bertumpuk di bagian tengah. Lalu kita arsir. Nah, bagian yang diarsir itulah merupakan irisan dari X dan Y. Lalu yang kedua ada gabungan. Gabungan merupakan salah satu operasi dasar yang dapat menggabungkan atau mengaitkan anggota himpunan ke anggota himpunan lain. Gabungan dilambangkan dengan U atau disebut juga dengan union. Contoh, S sama dengan 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19. X-nya 2, 5, 9, 15, 19. Y-nya 8, 9, 10, 13, 15, 17. Maka X gabungan Y yaitu 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19. Jika disajikan dalam diagram Venn, ada dua lingkaran dalam persegi panjang berwarna kuning, di mana lingkaran itu terdiri dari satu lingkaran X dan satu lingkaran Y. Lalu kita masukkan anggota himpunan X ke lingkaran X dan anggota himpunan Y ke lingkaran Y. Jika dalam himpunan X dan Y ada anggota himpunan yang sama, maka anggota himpunan yang sama dimasukkan ke bagian lingkaran yang bertumpuk di bagian tengah. Lalu untuk gabungannya, yaitu semua anggota himpunan X dan Y yang diarsir berwarna merah. Himpunan adalah kumpulan elemen yang terdefinisi dengan jelas, di mana elemen-elemen tersebut bisa berupa angka, benda, atau objek lainnya. Operasi dasar seperti irisan dan gabungan membantu memahami bagaimana dua atau lebih himpunan dapat berinteraksi. Irisan menunjukkan elemen yang sama antara dua himpunan, sedangkan gabungan mencakup semua elemen dari kedua himpunan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi himpunan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Oke, kita cukupkan materi hari ini. Sampai jumpa besok. Baik, Bu. Terima kasih.